Tuh, punya itu tuh, punya si Ahmadi. Punya Ahmadi. 1, 2, 3. Ada. Itu punya Ahmadi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid darain illa annahu qal kitabus siyam yajibu shaumu ramadhana bi istikmali sya'ban salasinan aw bi ru'yatil adlin wa yajaru hilalu bi walil jazmu man wafaqa matlahu wa sihhatu shaum sittatul awal an-niyatu li kulli yawm. Kitabus siyam yakni kitabus shaum. Kitab ini menerangkan di dalam hal-hal berkenaan dengan puasa. As-shaumu lugatan al-imsak. Puasa menurut lugah itu adalah imsak, menahan diri. Wa syar'an menurut syariat imsaku anil muftiri ala wajhil maksus, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa ala wajhil maksus, atas cara yang khusus. Jadi puasa mutlaq al-imsak, menahan diri, menahan marah, menahan hawa nafsu, emosi, ataupun hal-hal yang menahan diri yang menyebabkan batalnya dan gugurnya amal kebaikan kita, yakni amaliyah puasa. Kam min shaimin laisa lahu min syamin illa ju wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa dan dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali cuman lapar. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya sekedar dia menahan makan dan minum di siang hari, tapi lisannya tidak dijaga. Ini harus dijaga lisan kita. Hindari perbuatan-perbuatan yang tercela, yang mengandung maksiat, menyebabkan ibadah pahala kita tidak ada. Salah satunya berkata dusta, menggunjing, ngomongin orang ketika puasa. Di dalam hadis Nabi SAW, asyamu junnatun, puasa itu adalah benteng. Malam yukhrikha, selagi benteng itu tidak dihancurkan bil kadhibi au ghibati, dengan ucapan dusta ataupun ucapan ghibah, itu hancur. Makanya puasa itu al-imsak mutlaq, menahan diri. Menurut syariat imsaku anil muftiri ala wajhil masus, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa tata cara yang khusus. Jadi hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, masuknya sesuatu di rongga badan. Bukan sekedar makan dan minum saja, sesuatu yang berlobang di anggota tubuh kita, jika kemasukan sesuatu hukumnya batal. Dari telinga, dari hidung, dari mulut, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Bukan makanan dan minum saja, benda apapun yang masuk, termasuk rongga yang berlubang, perut dan kepala, itu bisa membatalkan ibadah puasa. Kalau umpama seorang wanita suntik KB, hukum nggak apa-apa, asalkan jarumnya benar-benar tajam. Kalau jarumnya tumpul, batal. Kalau disuntik dengan jarum, asalkan nih di rongga
yang tertutup. Umpama di lengan, ini kan nggak ada rongga yang terbuka, tertutup, langsung daging. Di paha, di pantat, umpama itu nggak apa-apa. Kalau diimpus itu batal, karena masuk sesuatu yang berlobang di tempat yang khusus. Begitu juga dengan cara mengambil darah, itu batal, termasuk pasdu. Kan lubang khusus tuh, ngambil darah di mana? Di urat. Itu kan bolong, batal tuh. Bagaimana kalau yang namanya bekam, ijamah? Bekam nggak apa-apa, tapi hukumnya makruh ketika sedang melaksanakan ibadah puasa. Kalau mau bekam malam. Kalau siang gimana Pak Ustadz? Siang diurut aja dah. Kalau memang pegel, diapain? Diurut aja. Dikerok kalau memang masuk angin. Karena jamaah nih Jagakarsa, Ciganjur dan sekitarnya ini lagi demen banget ngaji. Lagi demen ngaji. Alhamdulillah. Lagi giroh banget. Mumpung bulan puasa, fastabiqul bil khairat. Satu kebaikan biasanya Allah balas itu 10 kebaikan. Manja'a bil hasanati falau asru bi amsalihha. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan yang datang kepada Allah membawa satu kebaikan, Allah balas 10 kebaikan. Tapi di bulan Ramadan yudhaiful hasanat, Allah lipatkan ganda sampai berapa? 70 kebaikan. Pekerjaan sunnah ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala wajib. Orang melaksanakan sholat tahiyatul masjid, pekerjaan sholat sunnah, tapi pahalanya pahala wajib. Makanya orang yang melaksanakan ibadatul umroh kal haji, sama seperti pahala orang yang haji. Sedangkan umroh di bulan Ramadan, hukum pelaksanaan ibadatul umroh itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yang wajib cuman satu, adalah ibadah haji. Tapi kalau dia melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, sama seperti pahala ibadah haji. Alhamdulillah. Ala wajhil mahsus, atas cara yang khusus. Apa tata cara khusus? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari sembenyak fajar sampai terbenamnya matahari. Itu tata cara khusus di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tuh. Kapan masuknya? Tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Dengan cara khusus. Apa cara khusus? Dari semenjak terbitnya matahari sampai terbenamnya tuh tata cara sholat, tata cara puasa. Ada gak puasa di malam hari? Nggak ada. Tidak ada. Adanya sih alhamdulillah di negeri kita termasuk udara yang nggak tapi panas, tropis udara kita. Paling tinggi banget 27. Waktunya pun singkat, antara 11 sampai 12 jam. Tapi waktu saya belajar di Hadramut di Tarim, itu lagi musim panas sampai 53 derajat. Berapa? 53 derajat. Ibu-ibu yang bikin apa itu? Yang model jemur, rengginang.
ataupun opak ting-ting, itu sebentar doang kering di tanah Arab. Kalau lagi malam aja sampai 43 tuh malam, panasnya bukan main, sangat luar biasa. Kemudian waktunya panjang. Kalau di sini puasa 12 jam, di sana di Timur Tengah 14 sampai 15 jam. 14 jam tara. Kalau di Eropa 17 jam. Di Rusia 20 jam. Itu jamaah kita Mejen Haji Endi, beliau cerita waktu kunjungan ke Rusia itu puasa orang Rusia 20 jam. Maghrib jam 9. Nih, maghrib jam 9. Buka puasa, sholat maghrib, tadarusan baca Quran, jam 10 masuk isya. Sholat tarawih selesai jam 11. Itu jam 1 adzan subuh. Jadi buka ame sahur itu berdekatan. Jam 1 udah subuh. Nanti bukanya lagi jam berapa? Jam 9. Kalau kita alhamdulillah udara sejuk, apalagi tinggal di puncak, adem bener dah. Masya Allah, adem banget. Di Jagakarsa saja adem, alhamdulillah. Gitu. Adapun puasa kejawen nggak sah. Puasa kejawen itu yang penting imsak, menahan diri, walaupun cuman berapa jam. Dia niat puasa, kemudian dia berbuka kapan saja. Ini kejawen ini, nggak ngikutin ajaran Nabi, itu nggak sah. Makanya menurut syariat adalah imsak anil mufturi ala wajhil masus, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan tata cara yang khusus. Alal waktil baksus, waktu yang telah ditentukan. Kalau puasa Ramadan jatuh pada tanggal 1 di bulan Ramadan. Yajibu shaumu Ramadan bistikmal Sa'ban salasina yauman. Wajib melaksanakan ibadah puasa itu apabila sempurna 30 hari di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu 30 hari, tidak ada bulan Sya'ban itu 29 hari. Makanya kemarin tuh pas nisfu sedikit risuh karena beda tanggalan. Saya yakin tanggalannya yang salah dicetak. Namanya juga manusia, tapi ilmu gak bakalan salah karena ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan Nabi mengajarkan para sahabat dan para tabi'in sampai para ulama sholihin sampai ke kita. Itu ilmu nggak salah, ilmu tidak salah. Yang salah adalah manusianya. Makanya saya bilang yang kemarin tuh sedikit risuh. Apa risuhnya? Saya bilang tanggal 14 malam 15 nisfu Sa'ban jatuh pada hari Senin malam Selasa. Senin malam Selasa. Tapi ada yang mengatakan malam nisfu itu adalah Selasa malam Rebo. Itu kan tanggal 16. Karena dihitung hari Hijriah itu waktu
Maghrib. Hampir sama kita sama Muhammadiyah tanggalan pada tahun ini, hisab dan ru'yahnya. Makanya kalau tanggalan NU itu yang saya lihat nih, yang dicetak nih, itu salah tanggalan. Menurut pribadi saya, ilmu yang saya dapatkan, bukan saya nyalain ormasnya, bukan. Saya juga orang NU. Saya juga orang NU. Tapi ilmu harus disampaikan. Karena ilmu itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh diem. Walaupun ada pro dan kontra. Buktinya kita ngelihat nanti kira-kira puasanya kapan? Hari Kamis. Akhirnya jatuhnya hari Kamis. Kalau hari Kamis berarti bulan Sya'bannya 29. Sedangkan bulan Sya'ban itu pasti 30. Oke, salah cetak tuh. Pokoknya banyak yang pada hujat saya macam-macam. Saya bicara dengan ilmu, bicara dengan karena itu tanggung jawab dari Allah, harus saya sampaikan. Walaupun para ustadz, para kiai pada protes macam-macam, saya biarin aja. Dia protes dengan hawa nafsunya, bukan karena ilmunya. Kalau dia tahu ilmunya, dia paham, dia mengerti, dia mengerti. Kata bilang, udah nggak usah didebatin. Kita yang lihat nanti kakalah puasa. Ternyata Kamis juga. Kalau Kamis berarti kan Sa'bannya 29. Kalau yang nisfu yang diyakini Selasa tanggal 14 malam 15. Tapi nggak jadi masalah. Itu ya namanya ibadah. Namanya ibadah sunnah pada malam nisfu Sa'ban. Yang penting ibadah wajibnya. Tanggal 1 apa? Ramadan. Alhamdulillah pada tahun ini kompak kita, ormas Islam yang ada di Indonesia kompak. Muhammadiyah mengatakan tanggal 1 di bulan Ramadan jatuh pada hari Kamis. NU Nahdlatul Ulama mengatakan tanggal 1 Ramadan jatuh hari Kamis. Adapun Islam KTP langsung lebaran. Langsung lebaran nih mah. Enggak perlu ataupun umpama hari Rabu ini tanggal 29. Besok apa? Tanggal 30. Apakah besok hari Rabu itu tanggal 1 Ramadan ataupun tanggal 30 di bulan Sya'ban? Nggak boleh kita puasa. Nggak boleh kita puasa. Yang kedua, biru'yatil adil hilal. Sebab wajib puasa itu sempurna 30 bulan Sya'ban. Yang kedua dengan sebab ngelihat bulan. Ngelihat bulan. Ini metode ilmu ru'yah. Maka di Indonesia ini alhamdulillah para ulama banyak, ahli falak, ahli hisab banyak. Tentang ru'yah itu banyak. Di Indonesia ini pantauan hilal di 34 provinsi ada 147 pantauan hilal. Itu yang resmi, belum yang kagak resmi dari Departemen Agama. Kemudian di Indonesia ini nggak seperti negara-negara lain yang ada di dunia. Satu negara yang luas mempunyai 3 waktu: Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Jadi bisa dipantau tuh sana sini. Di Lombok, Nusa Tenggara Timur, alhamdulillah kelihatan tuh yang namanya hilal. Di Mataram, di Lamongan
kelihatan. Di Jakarta di Masjid Hasyim Asy'ari di daerah Priuk kelihatan. Kalau umpama daerah Mataram, Indonesia bagaimana ini? Tengah itu beda 1 jam. Beda 1 maghrib duluan dia. Dipantau hilal kelihatan. Diberitahukan ke Departemen Agama. Di Lamongan kelihatan. Di Jakarta kelihatan. Maka diputuskan di hasil musyawarah mufakat Ormas Islam yang ada di Departemen Agama dan para ulama memutuskan melalui Kementerian Agama mengatakan tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023. Alhamdulillah. Pas dilihat hilal itu ternyata udah besar. 7 derajat. 7 derajat. Ya. Ada suatu pertanyaan, Pak Ustadz, di Arab itu kan waktunya sama sama kita harinya, tapi jamnya berbeda. Kenapa di Indonesia nih? Kenapa di Indonesia beda sehari dengan negeri di Arab? Sedangkan waktunya duluan Indonesia. Kenapa kok beda, Pak Ustadz? Kita lihat nih. Memang tanggal dan harinya sama. Tanggal dan harinya sama. Dari tanggal Masehi. Tapi tanggal Hijriahnya belum tentu sama. Tanggal Hijriahnya belum tentu sama. Kenapa? Inna iddatasy syuhur indallahi isna asyara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Surah Taubah tuh. Bilangan hari beda dengan bilangan hari Hijriah dan Masehi. Kalau tanggal Hijriah paling banyak 30 hari, paling sedikit 29. Kalau Masehi 31, paling dikit 28. Bilangan jumlah harinya beda. Kalau Masehi itu 365 hari. Kalau Hijriah beda 9 hari. Beda 9 hari. Berarti bilangan Hijriah itu lebih sedikit 354 hari. Tuh beda tuh dari situ. Kemudian terbit dan terbenamnya waktu berbeda. Kakala umpama dipantau hilal. Apakah ini tanggal 30 ataupun tanggal 1 Ramadan? Sumu li ru'yah wa abturu ru'yah wa in kumma alaikum fakmilu iddatasy syuhur salasina yauman. Puasalah kamu, kata Nabi, dengan sebab kau melihat bulan. Nabi enggak bilang puasalah kamu dengan sebab kamu ngelihat tanggalan. Enggak. Karena tanggalan itu bikinan manusia. Sedangkan terbitnya dan terbenamnya matahari dan bulan berjalan porosnya itu dengan takdir dan irada Allah Ta'ala, dan Allah Maha Kuasa. Wasamtu tajri li mustaqiril laha zalika takdirul azizil alim. Itu kekuasaan Allah, pasti itu. Kata Nabi, sumul ru'yah, puasa kamu dengan sebab kamu melihat bulan. Kakala di Indonesia dipantau hilal, ternyata tidak kelihatan hilal. Pain gomma alaikum fakmilu iddat tashhur salasina yauman.
Apabila bulan itu tidak nampak dan terhalang, berarti sempurnain 30 hari bulan Sya'ban. Pas dilihat pemantauan hilal kan pas waktu maghrib, muncul tuh bulan. Muncul itu bulan. Jadi kan bulan gini nih, Pama bulan bener tuh, diambil dari kanan, dari kanan sempurna tuh, tanggal 15, tanggal 5, kemudian bikin habis terus muncul lagi bagi kanan, muncul di ujung itu, di bagian, makanya bulan sabit kan begitu, muncul tuh di ujung, di mana-mana. Kalau tunggir kira-kira gede apa kecil? Kita dapat ayam dimakan ayam, si Anu dapat paha, Son dapat dada. Giliran si Pulan tunggir, ya nggak ada dagingnya itu, tunggir. Nah, istilah bulan begitu, ujungnya tuh seperti garis, kemudian muncul terang sedikit, gelap. Makanya kita lihat lagi 30 menit setelah azan maghrib dipantau lagi umur bulan. Ternyata nggak kelihatan, ataupun umur bulan cuman 1 derajat, nggak bisa kelihatan, nggak bisa. Ditunda tuh, pantau lagi kira-kira 30 menit, paling banyak 1 jam sesudah terbenamnya matahari waktu maghrib. Pas dilihat ternyata belum ada, akhirnya pemerintah ngumumin takmilah, sempurnain 30 hari ini bulan Sya'ban, besokan baru Ramadan. Makanya kita ini nunggu, makanya banyak nanya, pusat ini tarawih entar, nunggu pengumuman. Karena kata Nabi, subuh liru'yah, sebab tidak sah melaksanakan sholat tarawih kecuali jatuh tanggal 1 Ramadan. Nggak ada sholat tarawih tanggal 30 Sya'ban, apalagi tanggal 1 Syawal, 4 hari Id, nggak ada. Sholat tarawih, sholat khususiyah, sholat sunnah yang dilakukan hanya di bulan Ramadan. Maka itu dilihat. Kakala di Indonesia tidak bisa dilihat tuh takmilah sempurnain 30 hari. Di Arab puasa. Di Arab puasa. Jelas. Karena umur bulan lebih tua dia. Kakala kita jam 10, di sono baru maghrib. Pantau hilal. Oh, belum kelihatan. Tunggu 1 jam. Ternyata baru kelihatan hilal. Kita udah jam 11 di sini. Kita di sini sudah jam 11. Dipantau lagi tuh bulan udah kagak ada. Di sini umpama nih, dipantau lagi tuh bulan. Di atas jam 7 udah nggak ada, hilang. Hilang. Udah hilang. Sama aja ke mobil angkot. Mobil angkot nunggu penumpang atau tidak. Dulu boleh, karena pakai pan, uang cash. Sekarang kan gratis asal punya pan kartu. Betul. Sampai ke mobil busway, nunggu penumpang apa nunggu waktu jamnya? Waktu jam. Sekarang udah modern, sudah modern. Makanya di Arab puasa pusat. Kita ada jam 11 telepon, alhamdulillah sini puasa besok. Kira-kira jam 1 ditelepon lagi, alhamdulillah kita mau tarawih. Pusat, sono di Arab mulai tarawih. Ya udah lu ke Arab sono. Nanti bahasanya anak ente. Nah, nggak boleh. Karena beda tanggal, beda jarak, beda waktu, otomatis matla terbit dan terbenamnya waktu yang berbeda. Kita mensesuaikan tempat tinggal kita.
Jangan mensesuaikan. Nanti kalau mensesuaikan negara lain, waktu sholatnya berbeda. Makanya itu rupiah dikejar di Indonesia karena mata uang sah negara kita. Ada orang sini nguber real. Kali itu beli di warung depan goreng-gorengan pakai duit real. Kata orang kampung kita, duit apa nih? Bunga paham, nggak laku, kagak laku, nggak laku. Begitu ya kalau kita ke negeri orang, kita bawa uang sebanyak-banyak uang kita, negara lain nggak terima. Tidak sah tukar transaksi mata uang kita di negara-negara lain. Jadi sesuaikan dengan hukum yang berlaku di suatu negara di mana kita tinggal. Kalau kita tinggal lagi di Malaysia, ikutin waktu Malaysia. Kalau kita ke Eropa, nanti ke Eropa, ke Itali, cuman sekedar minum kopi cappuccino. Mau kemana ke Itali? Ngapain? Ngopi? Bukan main. Ngopi ke Itali, subhanallah. Saya tuh babakan ada sebetulnya. Orang kaya mau begitu. Orang kaya bebas ngopi ke Itali. Ngopi ke Itali, makan pizza ke Itali, subhanallah, nikmat betul, betul. Biru'yatil hilal. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'a arabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala inni ra'aitul hilal. Qala atashhadu an la ilaha illallah? Qala na'am. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Qala na'am. Faqum ya Bilal azana pinna fayasumu godan. Dari hadis Abbas Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, datang orang Arab, orang Badui kepada Nabi mengatakan, sungguhnya aku telah melihat hilal. Nabi mengatakan, apakah engkau menyaksikan tiada Tuhan selain Allah? Iya. Sungguhnya Muhammad itu utusan Allah? Iya. Kemudian Nabi panggil Bilal untuk melaksanakan azan. Melaksanakan azan, kemudian diumumkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau andai kata ada orang datang mengatakan saya melihat hilal, itu disumpah gak? Disumpah. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa sadanna Muhammadar Rasulullah, demi Allah saya telah melihat bulan. Harus diapain? Sumpah. Sumpah. Karena ngelihat bulan itu karena Allah.